You came from heaven, you love me, you loved me. Halo teman-teman, waktunya sekolah minggu online. You saved me. Mari kita ikuti himbauan beribadah online berikut ini. Love me, so I live forever. You saved me, you saved me. Judul pelajaran, hidup percaya walau tak melihat. Selamat beribadah. I believe in Jesus. I believe He came to save. I believe in Jesus. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, senang ya kita bisa ketemu lagi sama adik-adik ya. Iya, dan kita akan kembali beribadah adik-adik untuk hari ini tanggal 11 April 2021. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sehat ya, semoga ya. Bagaimana? Sehat Kak. Sehat ya, puji Tuhan. Nah, kita akan mulai dengan dibuka dengan doa ya. Ya, tolong supaya memimpin doa buat kita semuanya. Adik-adik, kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul bersama di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau memberkati ibadah ini Tuhan, berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami agar kami dapat mengambil kebijaksanaan, kami dapat mengambil hikmat dari pembelajaran minggu hari ini. Tuhan, kami juga mau mengakui dosa kami. Ampunilah dosa kami, layakkanlah kami untuk berada di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi lagunya lagu bahasa Batak nih Kak. Udah lama kita nyanyi lagu bahasa Batak ya. Iya, sudah. Judulnya Roma tu Yesus. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ade. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhannya, kita bernyanyi dulu. Judul lagunya Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama.
kita masuk dalam pengajaran. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita buka dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yuk kita baca bersama-sama dalam hati dan kita dengarkan teman-teman kita akan membacakannya untuk kita. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 24 dan 25. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 26 dan 27. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan oleh teman-teman kita. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, masih pada ingat nggak? Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, apakah Tuhan Yesus langsung naik ke surga? Enggak ya, Tuhan Yesus masih ada di bumi 40 hari lamanya. Mau apa sih adik-adik? Nah, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Dia yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan ke dalam dunia orang mati, tapi dia bangkit dan menang atas maut adik-adik. Untuk itulah maka Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Pertama kali yaitu kepada Maria Magdalena adik-adik di kuburan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya dengan siapa? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berkumpul dalam sebuah ruangan, yang ruangan itu dikunci rapat-rapat oleh mereka karena mereka begitu ketakutan pada orang-orang Yahudi. Pada saat itu tidak ada Thomas bersama murid-murid itu adik-adik. Nah, setelah 8 hari kemudianlah Tuhan Yesus menampakkan diri lagi di mana ada Thomas di situ. Lalu kita ingin tahu ya, bagaimana sih respon murid-murid Tuhan Yesus setelah mendengar bahwa Tuhan Yesus bangkit? Mereka ternyata pada tidak percaya adik-adik. Mereka tidak yakin, mereka ragu-ragu. Maria Magdalena, dia saja sampai berpikir bahwa Tuhan Yesus itu penjaga taman. Lalu 2 murid Tuhan Yesus yang sedang perjalanan ke Emmaus, mereka itu berpikir bahwa mereka itu bercakap-cakap pada orang asing yang di kampung itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga mencela ketidakpercayaan murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus menemui mereka di ruangan yang dikunci rapat itu. Bahkan yang paling menonjol adalah sikap tidak percayanya Thomas adik-adik. Adik-adik kita sudah baca tadi ya, bagaimana sikap Thomas? Thomas sampai bilang, kalau saya tidak melihat langsung,
bekas luka paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke tangannya, kalau saya belum mencucukkan jariku ke lambungnya, sekali-sekali saya tidak percaya. Wah, pernyataan yang sungguh berani adik-adik dari Thomas. Padahal adik-adik kita tahu ya, Thomas dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain sudah begitu lama bersama Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Tapi Thomas masih berkata begitu adik-adik. Dia sungguh tidak percaya. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Dengan adik-adik, papa mama, kakak, abang, yang kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus langsung. Bagaimana dong? Kita tidak pernah tuh melihat Tuhan Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa, belum pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat secara langsung, belum pernah melihat langsung Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Kita cuma mengenal dan mendengar Tuhan Yesus dari ajaran-ajaran yang kita terima. Adik-adik pasti diajarkan oleh papa mamanya dan juga belajar dari sekolah minggu. Nah, ternyata adik-adik kita tidak perlu risau atau patah hati. Kenapa? Nah, di ayat 29 tadi yang tadi kita baca, ada kalimat terakhir yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Thomas. Ucapan itu berlaku buat mereka yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung, yaitu apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maksudnya apa sih adik-adik? Maksudnya supaya adik-adik yang sudah percaya walaupun belum pernah melihat Tuhan Yesus, itu adalah hal yang sungguh menyukakan hati Tuhan Yesus adik-adik. Sehingga Tuhan Yesus bilang, berbahagialah. Wah, berarti kita harus begitu berbahagia adik-adik, karena kita percaya sama Tuhan Yesus walaupun kita belum pernah melihat langsung. Jadi adik-adik kita diminta percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita diminta percaya bahwa 2000-an tahun yang lalu itu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati, bangkit dari kubur, menang atas maut, dan naik ke surga. Dan dia meninggalkan rohnya yang kudus untuk menyertai kita. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai adik-adik 24 jam. Pada saat adik-adik sedang sedih, sedang gembira, sedang ngobrol sama papa mama, sedang belajar, sedang berjalan, Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Kapanpun itu, sehingga adik-adik pun bisa datang kepada Tuhan Yesus kapanpun juga. Oh iya, kita juga ingin ya bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kita diminta percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, menjemput kita untuk bertemu dengan Tuhan di surga. Lalu bagaimana adik-adik dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? Itu gimana tuh? Adik-adik, mereka itu akan binasa. Jadi pada saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak akan menjemput mereka yang tidak percaya. Itu dia. Kita jangan sampai begitu ya. Kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus percaya sepenuh hati. Kalau yang tidak percaya Tuhan Yesus itu, mereka percaya apa sih adik-adik? Nah, bisa saja mereka menjadikan hal-hal di dunia ini menjadi Tuhan mereka. Seperti apa itu? Yaitu menjadikan harta sebagai Tuhan mereka,
percaya sama orang-orang yang katanya orang-orang pintar. Jadi pada saat masalah, pada saat ingin punya jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi, datangnya ke orang pintar. Percaya sama teknologi, dianggapnya itu teknologi lebih hebat dari Tuhan. Atau ada juga yang percaya pada keyakinan orang lain yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah hal-hal duniawi itu, harta, orang-orang yang dianggap pintar, terus teknologi, keyakinan agama lain, itu bisa menyelamatkan mereka enggak? Membawa mereka masuk ke kerajaan surga, bertemu dengan Allah Bapa? Tidak, adik-adik. Karena sudah dikatakan tadi, mereka itu akan binasa. Nah, adik-adik, kita itu makanya harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Harus, yang tadi kakak bilang, harus sepenuh hati. Ya, ada yang mungkin bilang begini, saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi nggak taunya pada saat dia lagi sedih, pada saat dia punya masalah, dia pergi menanyakan kepada orang-orang pintar. Atau apalagi pada saat suatu saat nanti kita ingin mendapatkan sesuatu, kita pergi dan mengandalkan hal-hal duniawi, sehingga kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus selama 24 jam. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, kita punya hal yang pusing sekali, kita merasakan seperti disalahkan, kita merasa seperti kita diperlakukan tidak adil, datang kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti Thomas. Dia itu sebenarnya sedang merasa sedih adik-adik, karena gurunya yang dia sayangi itu mati. Dia begitu sedih. Tapi saking sedihnya, dia jadi tidak percaya sampai dia minta bukti. Nah, kalau kita adik-adik, kita jangan sampai begitu. Kalau kita sedang sedih, kalau kita punya masalah, datang sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Kan Tuhan sudah meninggalkan Roh-Nya yang kudus pada kita untuk menghibur dan memberikan kelegaan kepada kita. Ya enggak? Itu adik-adik ya. Nah, jadi tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, dan ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mempercayai Tuhan Yesus, walaupun kita belum pernah bertemu langsung secara wajah dengan Tuhan Yesus. Demikian pengajaran dari kakak. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Believe in God and believe in me, says Jesus. When we believe, we get to experience that Jesus is living and that God is near. But what does it actually mean to believe? To believe is something I choose. When I believe in God and Jesus, I choose to believe that they exist, even though I can't see them. Have you looked forward to your birthday sometimes? Got excited about the presents, the cake, the party? Perhaps you've thought, oh, I'm so excited because I know that it's going to be great. I know it's going to be so fun to get presents. But you can't be absolutely certain because, of course, it hasn't actually happened yet. But you hope and you choose to believe it. Perhaps you're even certain that it's going to be great. It's a bit like that to believe in God. In the Bible, it says, faith is full confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Faith is also that I'm certain that what I hope for will be so. I simply choose to believe it.
For example, I really hope that God will help me to choose the good. And I decide to believe it, that God will help me. Faith isn't a feeling. It's not that I feel very strongly that God exists or that He will help us. But those that decide to believe it, they gradually begin to experience it. That God lives, that Jesus is near me and makes me safe and happy. Jesus also said that when He comes back to the earth, He hopes that He will find people with this faith in their hearts. Grown-ups and children who have chosen to believe in Him, even though they haven't seen Him. Sometimes we have to fight for our faith, because to always have faith doesn't just happen by itself. But those who fight for their faith and hold on firmly to that which they have decided, I will believe, those Jesus will reward. The heroes of faith that we read about in the Bible experienced many things that happened because they believed. That's why they are called heroes of faith. They were heroes because of their faith. For example, there was David who fought against Goliath, Daniel in the lion's den, Moses who led his people through the Red Sea, and all the other well-known heroes from the stories in the Bible. These experienced great miracles because they believed. They found new strength, they were saved from dangers, and they triumphed over their enemies, even when it was quite impossible. Those of us who are alive today can also experience that Jesus is alive, if we choose to believe. Then miracles happen in our lives too. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan yang terbaik dengan hati yang bersyukur. Kita berikan apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga berkiraan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban perkiraan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga berkiraan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban perkiraan itu juga Adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan yang begitu berbahagia karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, dapat percaya pada Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat. Nah, kita mau merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu Percaya Walau Tak Melihat. mau percaya pada Yesus walau tak melihat, sebagai muridnya hidup dalam Roh kebenaran.
Kita akan meminta penyertaan Tuhan, kita minta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang bertahta di surga, yang begitu penuh kasih, kami berterima kasih Tuhan karena kasih-Mu membuat kami kuat, karena penyertaan-Mu membuat kami selalu hidup di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami untuk terus memelihara rasa percaya kami, supaya kami tetap menyukakan hati Engkau kapanpun keadaan hati kami, bagaimanapun kondisi kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Bila ada hal-hal yang membuat kami menjadi sedih atau gelisah, datanglah terus Tuhan Yesus, sertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin. Some say you're just a good man. Some say you were kind. Some say you are in the grave, but I say you're alive. Woo! Come on, let's dance. Some say you're just a prophet. Some say you were wise. Some say you were just a man, but I say you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness. As I live a life that shouts your fame. Shouts your fame. I'm a man. I decide to. I know you're the Messiah. You gave your life for me, and I know you're the only way. Jesus, you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness as I live a life that shouts your fame. Come on, sing this out. Shouts your fame. I decide to shout your fame. I will shout it out. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Come on, you sing. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shouts your fame. Shouts your fame. I will shout it out. Shouts your fame. Come on, let's go loud. Shouts your fame. Adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitasnya apa kan? Nah, kali ini aktivitasnya
membutuhkan kreativitas, Bang. Nah, jadi adik-adik diajak untuk membuat selipan Alkitab. Nah, selipan Alkitab bentuknya beda, yang penting sesuai dengan Alkitab kalian ya Bang ya. Boleh kalau Alkitabnya besar ya bikinnya agak besar juga, mau bentuk kotak, lingkaran atau apapun terserah. Nanti aktivitasnya boleh dibuat dari karton, kertas atau apapun itu yang ada di rumah kalian, pakai saja kertas warna-warni. Pokoknya itu dihias nanti sebagus mungkin. Nah, selipan Alkitabnya itu bukan sembarangan tulisan atau gambar, tapi ada tulisan yang harus ditulis. Apa Bang? Nah, tulisannya itu diambil dari ayat Yohanes 20 ayat 29b. Berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sesuai dengan pelajaran kita hari ini ya Bang ya? Iya, betul Bang. Nah, seperti Thomas, kita lebih baik kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Jadi itu untuk mengingat kalian akan pelajaran hari ini. Nah, dibikin aktivitasnya hari ini, kemudian seperti biasa, difoto aktivitasnya dan kalian difoto juga dan kirimkan ke gurunya kelasnya lewat WA. Ditunggu hari ini ya. Selamat mengerjakan. Ya adik-adik, sekarang sudah minggu kedua bulan April. Aduh, nggak berasa ya, waktu cepat banget ya Bang ya. Kak, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Nah, sekarang kita merayakannya ulang tahun adik-adik. Ulang tahun di bulan Maret. Nah, jadi adik-adik, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati panjang umur kalian. Kalian sehat-sehat, pintar di sekolah, bertambah bijak, dan sama-sama kita doakan supaya pandeminya cepat berlalu dan kalian bisa kembali ke sekolah seperti biasa ya. Jangan sampai udah kenakan di rumah ya kakak Bang ya, udah lupa sekolah. Untuk memeriahkan ulang tahun ini kita akan nyanyi panjang umurnya. Mainkan Bang. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Nah, adik-adik, Kayanti dan juga Bang Nandus, Ya. ibadahnya sudah selesai, pelajaran juga selesai, dan kiranya adik-adik mendapat berkat dari apa yang adik-adik dengar dan pelajari hari ini, ya. Dan jangan lupa bagikan juga kepada orang-orang lain, terkhusus tentang tema hari ini, supaya mereka yang adik-adik ceritakan juga percaya Tuhan Yesus walaupun tidak melihat. Dan yang minggu depan, berarti kita minggu depan kita akan ibadah lewat Zoom ya. Ya, lewat Zoom jam 9 pagi. Pastikan sudah rapi dan masuk meeting roomnya tidak terlambat. Nanti linknya akan dibagikan di grup masing-masing. Oke adik-adik, sampai bertemu di Zoom minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus.